Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila dengan NIM 2103289 dari Prodi Agribisnis dengan mata kuliah Pengelolaan Perkebunan 5C. Jadi saya ingin menjelaskan atau memaparkan materi tentang pabrik kelapa sawit. Jadi pengolahan tandan buah segar atau TBS di pabrik kelapa sawit dimaksudkan untuk memperoleh minyak sawit atau crude palm oil dari daging buah atau mesokrat dari inti sawit atau kernel dari biji atau nut. Untuk mendapatkan kualitas mutu minyak yang bermula dari lapangan, sedangkan proses pengolahan di pabrik hanya dapat menekan sekecil mungkin perubahan atau penurunan kualitas dari kehilangan atau losses selama proses. Pabrik tidak dapat memproduksi minyak lebih dari apa yang dikandung TBS mutu dari rendemen hasil oleh sangat dipengaruhi oleh fraksi panen atau tingkat kematangan. Kegiatan pengutipan berondolan dan perlakuan terhadap TRS, pengakuan dari TRS ini, maksud saya pengakuan dari TBS dari proses mulai panen, transport dari proses pengolahan di pabrik akan menentukan kuantitas dan kualitas minyak yang dihasilkan. Yang pertama itu ada jembatan timbang, yaitu bridge weighing. Jadi jembatan timbang ini merupakan alat yang sangat vital dalam sebuah pabrik kelapa sawit, di mana menjadi bagian terdepan di mana data TBS yang masuk ke pabrik, yang keluarnya itu produk yang dihasilkan. Fungsi jembatan ini adalah dia itu menimbang agar truk dapat diketahui tonase TBS yang masuk ke pabrik dan tonase produksi CPO. Kernel, jajangan kosong serta cangkang yang akan dijual setiap truk pengangkat TBS yang tiba di pabrik segera ditimbang terlebih dahulu menggunakan jembatan timbang atau bridge weighing. Pada PMKS ini, Selsaco menggunakan sistem LAN atau Local Area Network, yang sehingga hasil penimbangan dapat langsung diantar ke kantor KTU dan bagian-bagian lain yang berkaitan dengan timbangan. Yang kedua itu ada lori TBS. Lori adalah alat untuk mengangkat TBS dari loading ramp yang menuju rebusan. Lori juga sebagai wadah untuk merebus TBS di sterilizer atau jumlah lori yang mencukupi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi agar kapasitas rebusan itu tercapai. PMKS Selsaco menggunakan 108 lori yang digunakan berkapasitas 4,5 ton. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dari lori untuk mencapai kinerja optimalnya yaitu pengisian lori dilakukan secara optimal agar mencapai kapasitas. Yang kedua, dudukan lori harus tepat di atas rel agar tidak terpeleset jatuh. Yang ketiga, ada roda lori agar tetap berjalan lancar. Yang keempat, gandengan lori harus baik dan benar agar berfungsi sebagaimana mestinya. Dan yang ketiga itu ada sterilizer atau perebusan. Sterilizer adalah suatu bejana bertekanan yang digunakan untuk merebus atau mematangkan TBS dengan menggunakan uap yang dikirim dari BPF. Uap yang digunakan adalah uap basah. Di dalam rebusan terdapat 9 lori dengan kapasitas lori 4,5 ton. Jumlah rebusan atau sterilizer ini pada PMKS Selsaco ada 3 unit. Desain dari bejana ini yaitu dengan sistem horizontal dalam bentuk kapsul. Bejana ini dilengkapi dengan panel-panel kontrol pengoperasian, otomatik, valve control, alat pembaca waktu dan tekanan atau recording chart, alat ukur tekanan dan suhu, pipa uap masuk, pipa exhaust dan air kondensasi,
keran pengaman atau safety valve, atau serta pembuangan uap bekas sisa perebusan atau silencer blow down atau blow out. Selanjutnya itu tujuan dari perebusan ini adalah yang pertama itu untuk memperlambat perkembangbiakan enzim lipase maupun enzim-enzim lainnya yang dapat mengakibatkan hidrolisa minyak. Yang keduanya itu untuk membantu proses perlepasan berdolan dari spickler yang akan mempermudah proses pemipilan. Yang ketiga itu menurunkan kadar air dalam buah. Dan yang keempat itu mematangkan daging buah agar partikel minyak dapat mudah terurai dan minyak lebih mudah keluar selama proses. Yang kelima itu ada melepaskan serat dan biji. Penetrasi uap yang cukup baik akan membantu proses pemisahan serat perikarp dengan biji yang dipercepat oleh proses hidrokolis. Yang keenam itu mempermudah pelepasan inti dari cangkang kegagalan fungsi dari proses dapat perikarp dengan biji dipercepat oleh proses hidrolisis. Yang keenam untuk mempermudah pelepasan inti dari cangkang kegagalan fungsi dari proses dapat mengakibatkan yang pertama itu enzim tidak efektif untuk dinonaktifkan. Yang kedua itu daging buah belum lunak. Yang ketiga itu daging buah itu lonyot sehingga minyak dalam air itu berdensasi tinggi. Yang keempat, brondolan tidak terpipil dalam tracer atau used-nitrate batch. Selanjutnya itu yang kelima, waktu perebusan itu tidak kontinu. Yang keenam, siklus perebusan tidak lancar. Serta selanjutnya itu jenis yang mempengaruhi kegagalan dalam proses. Yang pertama itu ada temperatur terlalu rendah, yang kedua itu ada kurangnya uap masuk, yang ketiga ada kurangnya waktu perebusan. Selanjutnya itu ada uap masuk terlalu tinggi, waktu perebusan terlalu lama, prosedur perebusan tidak dijalankan dengan benar, serta grafik kontrol tidak digunakan dengan baik, operator tidak disiplin. Itu adalah yang membuat kegagalan dalam suatu proses perebusan. Selanjutnya itu ada pembuangan udara. Udara dalam perebusan harus dibuang karena udara adalah penghantar panas yang buruk. Udara merupakan penghantar panas yang lambat dan merupakan berpengaruh negatif terhadap proses perebusan. Kenapa? Karena udara yang terdapat pada perebusan dapat menurunkan tekanan. Dapat dikatakan bahwa udara yang terdapat pada perebusan ini hendaknya dikeluarkan terlebih dahulu dengan cara disebut dengan proses deaerasi. Selanjutnya itu ada pembuangan air kondensat. Uap air yang terkondensi berada pada dasar bejana rebusan yang dapat menghambat dari proses perebusan. Air yang terdapat dalam rebusan akan mengabsorpsi panas yang diberikan sehingga jumlah air semakin bertambah. Selanjutnya itu ada pembuangan uap. Pembuangan uap dilakukan sesuai dengan sistem perebusan. Uap yang dibuang melalui cerobong pada bagian atas dengan pipa yang berukuran 4 inci. Selanjutnya itu ada waktu perebusan. Apabila waktu perebusan terlalu lama, maka akan membuat buah menjadi rusak. Akan banyak minyak keluar dari buah dan terikut dengan kondensat yang akan menyebabkan banyak lonses di air kondensat. Tripper dam. Yang pertama itu ada safety valve, ketera rebusan, pintu keluar lori, rail tidak terluar rebusan atau pondasi kaki rebusan. Selanjutnya itu ada pipa pembuangan air kondensat. Tripper berfungsi untuk menuangkan lori yang berisi buah yang direbus ke dalam scraper conveyor dan dibawa ke tresor. Jumlah tripper di PMKS Selsaco ada 1 unit. Tripper bekerja dengan cara memutar lori sebesar 360 derajat sampai pada dalam lori habis tertuang. Tripper digunakan secara terus-menerus sesuai dengan jalannya proses pengolahan dalam pabrik. Lama waktu penuangan agar diatur supaya kapasitas pabrik dapat dicapai. Itu waktu yang dibutuhkan untuk menuang tandan buah rebus dari lori itu sekitar 5 menit. Jadi volume buah yang dituang ke feed batch conveyor harus diatur agar buah yang masuk ke thresher dapat merata dan memenuhi kapasitas dari thresher. Selanjutnya itu ada feed batch conveyor. Feed batch conveyor berfungsi untuk membawa buah rebus menuju ke drum thresher untuk dilakukan proses pemipilan.
Yang ketiga itu ada distributing feed treasure, yaitu distributing feed treasure ini berfungsi dia untuk mengatur masuknya umpan atau feeding tandan buah yang telah direbus ke dalam drum treasure agar tidak terjadi umpan masuk yang berlebih yang akan mengakibatkan tidak sempurnanya proses pemipilan. Selanjutnya itu ada penebahan atau treasure. Treasure berfungsi untuk memisahkan brondolan dari janjangan dengan cara mengangkat dan membanting serta mendorong atau membawa janjangan keluar. Dengan putaran drum treasure 23 rpm, brondolan akan terpisah dengan janjangannya akibat dibanting dan jatuh kembali, lalu dibanting kembali dan jatuh. Yang selanjutnya itu ada empty batch conveyor atau inclined empty batch conveyor. Janjangan kosong akan terdorong keluar dari treasure dan masuk ke horizontal empty batch conveyor, yang kemudian janjangan kosong jatuh ke inclined empty batch conveyor, yang kemudian akan masuk ke batch crusher untuk dilakukan pengilasan janjangan. Yang selanjutnya itu ada bunch crusher. Bunch crusher ini berfungsi untuk mengilas janjangan dari treasure nomor 1 dan 2. Kemudian janjangan tersebut akan dilakukan kembali pemipilan pemipilan di treasure nomor 3 guna untuk mendapatkan sisa-sisa brondolan yang masih melekat pada janjangan agar dapat meminimalisasi losses. Selanjutnya itu ada bottom cross conveyor dan feed elevator. Brondolan yang telah lepas dari janjangan keluar dari treasure melalui kisi-kisi, kemudian jatuh ke conveyor under treasure, lalu masuk ke bottom cross conveyor. Dari bottom from conveyor masuk ke fluid elevator dan selanjutnya ke distribusi fluid conveyor yang berfungsi untuk membagikan ke masing-masing digester. Station batch press. Yang pertama itu ada batch press, janjangan kosong keluar dari treasure nomor 3, kemudian jatuh ke horizontal empty batch conveyor yang menuju ke batch press. Selanjutnya itu ada CST batch press. Pada CST batch press dilakukan pemisahan minyak dengan sludge. Pemisahan ini dilakukan dengan menggunakan air panas. Suhu yang optimal di dalam CST batch press ini 80 sampai dengan 80 derajat Celcius. Apabila mencapai 95 atau sampai 100 derajat Celcius, minyak akan mendidih dan akan menimbulkan buih sehingga pemisahannya itu tidak akan sempurna. Selanjutnya itu ada insinerator, yaitu insinerator ini berfungsi untuk membakar janjangan kosong dan hasil pembakaran janjangan kosong ini berupa abu dan abu tersebut dikutip untuk bahan campuran kalsium pada claybed di proses pengolahan kernel. Stasiun gempa ini yang pertama itu ada pengadukan atau digester. Digester adalah ketel tegak yang mempunyai dinding rangkap poros. Pemutaran dilengkapi dengan pisau. Yang pertama itu ada pisau pengadu. Yang kedua itu ada pengepasan atau screw press. Screw press ini berfungsi untuk mengeluarkan minyak dari daging buah dengan cara mengepres. Proses pemurnian minyak itu atau kualifikasi. Proses pemurnian minyak kasar atau crude oil yang keluar dari screw press masih mengandung kotoran-kotoran seperti pasir, cairan, dan benda kasar lainnya. Selanjutnya ada sand trap tank adalah alat yang berfungsi untuk memisahkan pasir yang terbawa dalam minyak kasar. Prinsip kerja sand trap tank ini adalah dengan cara pengendapan. PMKS Selseco memiliki 2 unit sand trap tank. Selanjutnya itu ada vibrating screen atau saringan bergetar. Tipe vibrating screen ini digunakan oleh PMKS Selseco adalah double deck. Yang ketiga itu ada crude oil tank atau COT. Crude oil tank merupakan tangki penampung minyak kasar hasil saringan dari vibroseparator untuk selanjutnya dikirim ke vertical clarified tank atau VCT. Selanjutnya itu vertical clarified tank, yaitu berfungsi untuk memisahkan minyak, air, dan NOS secara gravitasi atau berdasarkan perbedaan berat jenis. Oil tank adalah berfungsi untuk pengendapan kotoran dan sebagainya, wadah penampungan sebelum minyak ke vacuum dryer.
Selanjutnya itu ada floater tank. Floater tank ini berfungsi untuk menjaga pengumpanaan ke vacuum dryer agar tetap vakum sehingga dapat bekerja optimal. Selanjutnya itu ada vacuum dryer. Vacuum dryer ini berfungsi untuk mengurangi kadar air dalam minyak. Minyak yang masuk akan disemprotkan ke vakum dan uapnya akan terhisap ke atas. Selanjutnya itu ada storage tank. Storage tank ini berfungsi untuk menyimpan sementara minyak produksi yang dihasilkan sebelum dikirim atau dijual. PMKS Selseco memiliki 3 unit storage tank. Selanjutnya itu ada stasiun pengolahan sludge. Yang pertama itu ada vibro separator. Fungsi dari ini adalah untuk menyaring sludge yang berasal dari VCT ini untuk memisahkan serabut-serabut yang dapat mengganggu proses selanjutnya. Selanjutnya itu ada sludge tank. Sludge tank ini berfungsi sebagai tempat penampungan sementara sludge sebelum diolah lagi untuk mendapatkan minyak. Selanjutnya itu ada sand cyclone, yaitu berfungsi untuk menangkap pasir yang berkandung sludge dan untuk memudahkan proses selanjutnya yaitu pada separator. Selanjutnya itu ada buffer tank, yaitu dia itu berfungsi sebagai tempat penampungan sementara sludge sebelum distribusikan ke sludge separator dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Karena posisi buffer tank ini berada di atas sludge centrifuge sehingga dapat memerlukan pompa lagi. Selanjutnya itu ada brush strainer. Saringan ini dipakai untuk memisahkan serabut-serabut dari pasir halus yang masih ada pada sludge. Selain itu ada sludge centrifuge, yaitu sludge centrifuge ini berfungsi untuk mengutip minyak yang masih terkandung dalam sludge dengan cara centrifugal, di mana sludge dialirkan melalui nozzle yang berputar dengan kecepatan 1700 rpm sehingga air dari NOS ini dengan berat jenis yang lebih besar akan terlempar keluar dari minyak dengan berat jenis yang kecil akan masuk ke bagian dalam selanjutnya. Limpes dikirim ke COT, sedangkan heavy pass centrifuge dipompakan ke VCT 1 atau sludge tank. Selanjutnya itu ada pre-cleaner. Cairan yang keluar dari brush strainer ini masih mengandung pasir. Untuk membuang pasir itu dipergunakan sludge pre-cleaner. Selanjutnya itu ada balance tank. Balance tank ini berfungsi untuk menampung cairan sludge yang akan diolah di sludge separator. Selanjutnya itu ada brush strainer sludge separator, yaitu berfungsi untuk dipakai untuk memisahkan serabut-serabut dari pasir halus yang masih dalam sludge sebelum diolah dalam sludge separator. Selanjutnya sludge separator ini berfungsi dia tuh untuk mengutip atau memisahkan minyak yang masih terkandung di dalam sludge. Selanjutnya itu ada reclaim tank. Reclaim ini berfungsi untuk menampung minyak hasil dari sludge separator atau sludge dari drying tank dari hasil drying oil tank. Selanjutnya itu ada sludge drying tank, yaitu tank ini berfungsi sebagai tempat pengutipan minyak blow down atau drying. Selanjutnya itu ada sludge feed, yaitu sludge feed ini digunakan untuk menampung seluruh buangan sludge selama proses. Minyak hasil pengutipan dari sludge feed ini dipompakan lagi ke VCT 1, sedangkan sludge-nya dialirkan ke fed feed. Fed feed ini berfungsi untuk menampung sludge dari sludge feed dari parit-parit klarifikasi. Fed feed ini juga berfungsi sebagai tempat proses pengutipan minyak terakhir sebagai tempat sebelum dibuang ke limbah. Stadion pengolahan kernel itu ada 4. Pertama itu cake breaker conveyor atau CBC, deprecator, nut polishing drum atau nut transport fan, nut grading drum, nut silo. Ternyata salah penyebutan ada 6 bukan 4. Jadi nut silo berfungsi sebagai tempat penyimpangan sementara nut sebelum diolah pada ripple mill itu diolah sebelum ripple mill. Yang ketujuh itu ada ripple mill, itu berfungsi untuk memecahkan nut atau memisahkan cangkang dari inti. Selanjutnya itu ada
LTDS yang berfungsi untuk memisahkan cangkang dari inti serta membawa cangkang untuk bahan bakar boiler. Selanjutnya itu ada hidrosiklon. Selanjutnya itu ada Claybut. Fungsi dari Claybut ini adalah untuk memisahkan cangkang dari kernel pecah yang besar dari beratnya hampir sama. Kernel silo ini berfungsi untuk mengurangi kadar air yang terkandung dalam inti produksi. Pengeringan dilakukan dengan cara menghembuskan udara panas dari stream heater. Kernel storage ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan inti produksi sebelum dikirim untuk dijual. Jembatan timbang merupakan alat ukur berat yang sangat vital dalam sebuah pabrik kelapa sawit yang menjadi bagian terdepan di mana didapat data kuantitasnya, itu maksudnya raw material dari keluarnya produk yang dihasilkan. Timbangan berfungsi untuk mengetahui berat bahan baku yang masuk ke pabrik, yaitu dengan menghitung bruto atau berat barang dengan truk, tara berat truk kosong, dan netro berat bersih barang dari TBS dan yang keluar dari pabrik. Setiap truk TBS dan CPO yang masuk ke PKS mengalami 2 kali penimbangan. Yang pertama itu ketika truk masuk ke pabrik, juga menimbang ketika truk keluar dari pabrik. Jembatan timbang pada dasarnya terdiri dari plat-plat atau load cell yang berfungsi sebagai sensor beban. Sensor beban kemudian akan membaca dan mengirim data ke monitor lewat wiring dan ditampilkan dalam bentuk angka digital di monitor timbangan. Selanjutnya itu proses penerimaan buah. Setelah proses penimbangan, TBS kemudian dibongkar ke lantai sortasi untuk dilakukan sortasi. Lantai sortasi ini berfungsi untuk penampungan sementara TBS sebelum diolah atau tempat buah restan atau diinapkan. Untuk menjamin kontinuitas pengolahan pada lantai sortasi menggunakan sistem first in first out atau FIFO. Selanjutnya itu ada proses pemeriksaan kualitas atau sortasi. Proses ini dilakukan untuk mengetahui kualitas TBS yang diterima perusahaan dengan cara pemilihan satu persatu TBS. Fungsinya itu apa? Fungsinya itu adalah sebagai alat kontrol untuk mengetahui tingkat kematangan buah dengan cara standar kematangan buah. Selanjutnya itu membantu tercapainya rendamen pabrik dengan melihat mutu buah yang masuk ke pabrik dan bagaimana sistem perebusan yang akan dilakukan mengendalikan buah yang di luar kriteria. Dan gandengan lori harus baik dan benar agar berfungsi sebagai mestinya. Sterilizer ini berbentuk dari vertikal adalah bejana uap yang bertekanan yang digunakan untuk merebus TBS dengan uap atau steam. Steam yang digunakan adalah saturated steam yang digunakan 1,8 sampai dengan 2,0 kg per cm cm2 dari suhu 110 sampai dengan 120 derajat Celcius yang diinjeksi dari boiler. Bejana ini dilengkapi dengan alat ukur tekanan, pipa uap masuk atau inlet, pipa kondensat. Sistem perebusan menggunakan sistem 3 puncak yaitu triple peak. Adapun tujuan dari proses perebusan atau sterilizer ini yaitu untuk membantu melepaskan butir-butir buah dari tandannya, untuk menurunkan kadar kandungan air dalam buah, untuk mengurangi peningkatan PVA karena perebusan dapat menonaktifkan enzim-enzim di fase penyebab hidrolisa minyak, serta mengumpulkan zat putih telur atau protein dalam buah agar pemurnian minyak mudah dilakukan untuk mengagulasi unsur-unsur putih telur. Selain itu ada melunakkan daging buah, yaitu persiapan proses pengembangan dengan melunakkan buah dan melepaskan mesokarp dari nut. Serta untuk mempersiapkan dalam proses pengolahan biji dengan membantu melepaskan kernel dari cangkang dan membantu cangkang agar mudah pecah. Selanjutnya itu untuk supply bagi ketersediaan buah terrebus atau cooking fruit batch atau CPB.
Tujuan perebusan 3 puncak adalah tahap pertama itu pembuangan udara dan penguapan air dari tandan dari buah atau air kondensat. Yang kedua itu ada tahap 2 yaitu pembuangan udara dan pembuangan air dari tandan buah. Tahap ketiga itu pematangan dan pelunakan daging dari membuat kejutan terhadap biji agar terjadi kekoplakan. Cara ini dilakukan untuk mendapatkan hasil rebusan buah yang sempurna. Mengingat kerapatan rondolan dalam tandan buah ini semakin padat atau solid. Untuk mencapai kematangan perebusan perondolan bagian dalam diperlukan panas yang cukup. Pembuangan air kondensat dan udara puncak dari 1 dan 2 harus benar-benar sampai habis karena air dan udara ini merupakan penghantar panas yang buruk. Pada puncak 3, perebusan dilaksanakan selama 45 menit tergantung kepada kondisi buah, waktu yang digunakan. Untuk sterilisasi adalah 75 sampai dengan 80 menit, sedangkan waktu untuk siklus perebusan adalah 110 sampai dengan 120 menit. Tripper berfungsi untuk menuangkan lori yang berisi buah yang sudah direbus ke dalam scraper conveyor, di mana dibawa ke tracer. Jumlah di PPKS sel Sako ada 1 unit. Tripper bekerja dengan cara memutar lori sebesar 360 derajat sampai buah dalam lori itu habis tertuang. Tripper digunakan secara terus-menerus sesuai dengan jalannya proses pengolahan dalam pabrik. Lama waktu penuangan agar diatur supaya kapasitas pabrik dapat tercapai. Waktu yang dibutuhkan untuk menuang tandan buah rebus dari kurang lebih dari 5 menit itu tracer berfungsi untuk memisahkan perondolan dari jenjangan dengan cara mengangkat dan membanting serta mendorong atau membawa jenjangan keluar. Dengan putaran drum tracer 223 rpm, perondolan akan terpisah dengan jenjangan akibat dibanting dan jatuh kembali dan jatuh lalu dibanting kembali. Bondolan yang terpisah akan masuk pada lubang tersebut dan akan jatuh ke konveyor, dan selanjutnya bondolan diangkut ke stadion pengempaan, sedangkan tandaan yang sudah terpisah dengan bondolan akan dibanting dan keluar akibat adanya speak plate atau plate pembawa yang sengaja dipasang dengan kemiringan 5 derajat Celcius. Selanjutnya itu ada station boiler, yaitu adalah alat untuk menghasilkan uap. Fungsi dari boiler adalah yaitu untuk mengkonversi atau merubah energi yang berupa fiber dan shell yang menjadi energi panas di dalam ruang bakar atau dapur pembakaran yang terdapat pada boiler. Energi panas yang dihasilkan kemudian ditransfer pada fluida, yaitu air umpan boiler. Dengan energi panas tersebut, air akan berubah menjadi uap air atau steam. Uap air yang terbentuk kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin atau uap atau steam turbin. Dan turbin inilah yang digunakan untuk menggerakkan generator listrik sehingga didapatkan energi listrik yang dibutuhkan untuk menggerakkan mesin-mesin produksi dan segala aktivitas yang mendukungnya. Selain itu, fungsi dari boiler adalah untuk menyuai uap yang dibutuhkan oleh proses produksi yang pada proses perebusan buah dan juga proses pemurnian minyak, station press atau heat exchanger dan sebagainya. Selanjutnya itu kelengkapan boiler. Yang pertama itu ada ruang pembakaran. Jadi ruang pembakaran adalah tempat berlangsungnya proses pembakaran dari fiber dan shell sehingga diperoleh panas yang memadai untuk menghasilkan uap air atau steam. Dalam ruang pembakaran ini tersebut panas yang dihasilkan dan diterima langsung oleh pipa-pipa air yang berada di ruang tersebut, yaitu pipa-pipa air dari drum atau ke header depan, belakang, samping kanan dan kiri dari boiler. Selanjutnya itu yang kedua ada drum atas atau steam drum.
Drum ini terletak pada bagian atas boiler, berfungsi sebagai tempat pembentukan uap yang dilengkapi dengan sekat-sekat penahan butir-butir air untuk memperkecil kemungkinan air terbawa oleh uap. Uap yang dihasilkan dari steam drum ini masih berupa uap basah atau saturated atau mempunyai suhu 205 sampai 217 derajat Celcius. Yang ketiga itu ada drum bawah. Drum bawah ini memiliki fungsi sebagai tempat pemanasan air boiler yang di dalamnya itu dipasangkan plat-plat yang pengumpul endapan halus seperti untuk memudahkan pembuangan keluar pada saat dilakukan blow down, serta menyimpan dan mensuplai air ke seluruh pipa, di mana normal kapasitas air di dalam drum ini yaitu 3,38 sampai dengan 6,67 ton air. Selanjutnya itu ada yang keempat, forced draft tank, yaitu forced draft tank ini berfungsi untuk mensuplai udara untuk pembakaran bahan bakar dari bawah boiler, dari bawah roaster maksud saya, untuk sehingga bahan bakar akan terbakar dengan sempurna dan jala api akan merata ke seluruh bagian-bagiannya. Yang kelima itu ada pipa-pipa air atau heater, yaitu dia ini berfungsi sebagai tempat pemanasan air boiler yang dibuat sebanyak mungkin sehingga penyerapan panas menjadi lebih merata dengan sebanyak mungkin, sehingga penyerapan panas menjadi lebih merata dengan efisiensi tinggi. Pipa-pipa air ini akan menghubungkan antara drum atas, header, dan drum bawah. Yang keenam itu ada secondary forced draft fan, yaitu secondary forced draft fan ini berfungsi untuk membantu atau menghembuskan udara dan menghidupkan api dari samping. Yang ketujuh itu ada fuel feeder fan, yaitu fuel feeder fan ini berfungsi menekan bahan-bahan yang keluar dari pendulum supaya langsung masuk ke ruang bakar. Yang kedelapan itu ada pendulum. Pendulum ini itu berfungsi untuk menyebarkan agar bahan-bahan terbagi merata di ruang bakar dan tidak terjadi penumpikan bahan bakar. Selanjutnya itu ada induced draft fan, yaitu dengan merek Chicago dengan tipe V-bell atau direct couple dengan kopling dipasangkan untuk menginduksi gas sisa dari bahan bakar ke dalam cerobong asap atau chimney dan menjaga tekanan dapur berada di tekanan sebelumnya atau tekanan yang telah direncanakan. Selanjutnya itu yang ke-10 itu ada rotary feeder. Sebagai pengatur masuknya bahan bakar ke dalam ruang bakar. Yang ke-11 itu ada dust collector. Gas-gas asap yang membuat sejumlah abu ke cerobong asap terdiri dari abu-abu halus yang akan terbawa oleh gas asap dan akan menimbulkan polusi. Oleh sebab itu dipasang dust collector dan dilengkapi dengan daun berkupu-kupu yang dapat menangkap abu-abu halus tersebut sehingga pas asap yang keluar ke cerobong asap lebih bersih. Dust collector ini juga berfungsi untuk menambah daya cerobong asap lebih tahan dan umur teknis pada blower induced draft maksud saya induced draft fan. Selanjutnya yang ke-12 itu alat pengaman. Karena boiler bekerja pada tekanan dan temperatur yang tinggi, maka diperlukannya adanya alat-alat pengaman untuk mencegah terjadinya ledakan pada boiler. Alat-alat pengaman itu berupa yaitu safety valve, yaitu alat ini berfungsi untuk membuang uap dalam steam drum pada tekanan kritis. Terdapat 3 buah safety valve yang masing-masing diatur pada tekanan 19,5 per kilogramnya sentimeter. Selanjutnya itu ada gelas penduga atau sight glass, yaitu merupakan alat-alat melihat tinggi air di dalam drum atas. Selain itu pada control panel juga terdapat alat pengontrol air otomatis yang dilengkapi dengan bel
dan lampu tanda-tanda bahaya jika terjadi kekurangan atau kelebihan air. Selanjutnya itu ada stasiun pembangkit tenaga atau power plant. Yang pertama itu ada turbin. Turbin merupakan alat untuk mengkonversikan energi dari steam menjadi energi mekanis atau putaran. Untuk membangkitkan energi listrik melalui alternator, semua turbin dilengkapi dengan keselamatan atau safety valve untuk melindungi turbin dari kondisi pengoperasian yang tidak aman. Katup terbuka dengan mekanis pegas dan menutup pada tekanan tertentu agar turbin berhenti. Peralatan ini juga berhubungan dengan overspeed, di mana jika putaran terlalu tinggi maka plunger akan tersembul dan akan memicu kutub tertutup. Yang selanjutnya itu ada diesel generator. Diesel engine diperlukan pada saat awal proses dan juga pada saat tenaga yang dihasilkan turbin tidak mencukupi untuk proses pengolahan. Pada saat tenaga yang dihasilkan turbin berkurang, maka genset diparalelkan dengan turbin. Genset juga diperlukan untuk menggantikan peran turbin pada saat pabrik tidak mengolah. Selanjutnya itu ada back pressure vessel atau BPV. Steam keluar dari turbin dimanfaatkan untuk proses pengolahan. Untuk itu, BPV digunakan untuk menampung dan mendistribusikan uap ke stasiun pengolahan untuk menampung dan mendistribusikan uap. Tekanan sistem yang digunakan dalam proses pengolahan ini adalah 2,8 sampai dengan 3,4 kg per cm. Oleh karena itu, jika steam di BPV kurang, maka steam dikirim langsung dari pipa induk melalui kram bypass. Selanjutnya itu ada main switchboard, adalah panel box yang berfungsi untuk membagi-bagi daya listrik sesuai dengan kebutuhan proses dan untuk mengontrol mensinkronkan frekuensi atau generator. Dalam sinkronisasi dengan unit lain, diesel atau turbin, yang diperlukan dan diperhatikan adalah frekuensi voltase, di mana saat sinkronisasi frekuensi halus itu sebesar 50 Hz dan tekanan 380 volt. Untuk menurunkan putaran dari diesel engine dilakukan dengan cara pengaturan dan switch regulator dan berhubungan dengan injection pump. Uap yang dihasilkan oleh boiler memiliki nilai entalpi yang dikonversi menjadi tenaga oleh turbin air, turbin uap superheat yang dimiliki nilai entalpi yang lebih tinggi dari uap superheat yang menyebabkan perbedaan tenaga kerja yang ditimbulkannya. Jumlah uap yang digunakan setiap ton TBS tidak selalu sama untuk setiap pabrik pengolahan kelapa sawit. Hal ini tergantung dari efisiensi pemakaian uap. Efisiensi pemakaian uap dipengaruhi oleh metode proses pengolahan yang diterapkan. Misalnya sterilisasi yang menerapkan pola 3 puncak dan akan dibutuhkannya uap yang lebih besar dan dibandingkan dengan 2 puncak, serta klasifikasi dengan sistem uap langsung akan membutuhkan uap yang lebih besar dibandingkan dengan penggunaan pipa pemanas. Selanjutnya itu ada unit pengolahan limbah. Yang pertama itu ada pengolahan limbah padat. Berdasarkan sumbernya, limbah padat yang dihasilkan oleh industri minyak kelapa sawit dapat dikelompokkan ke dalam kelompok limbah padat yang terbentuk selama proses pengolahan minyak kelapa sawit berupa tandan kosong, cangkang dan kelapa sawit dan juga lumpur. Tandan kosong, tahapan proses dari ini adalah produksi yang menimbulkan limbah ini adalah pada tahap pemisahan tandan dengan buah, tahap pemurnian klarifikasi ini, pemisahan biji kelapa sawit dengan serabut, serta tahap pemecahan biji atau inti sawit. Pada tahap pemisahan tandan buah ini akan dihasilkan tandan kosong. Jumlah tandan kosong yang dihasilkan diperkirakan sampai 220 sampai dengan 230 untuk setiap ton TBS.
Selanjutnya itu dari tahapan proses klarifikasi, minyak dihasilkan limbah padat berupa lumpur. Jumlahnya itu diperkirakan berkisar 294 kg per ton TBS. Di dalam lumpur ini selain terdapat kotoran terbawa bersama TBS, juga terdapat bahan lain seperti protein yang mengumpal selama proses sterilisasi. Sebenarnya limbah ini masih dapat dimanfaatkan sebagai sumber protein untuk pakan ternak. Serabut kelapa sawit dan cangkang merupakan limbah padat yang terjadi selama proses pemisahan inti kelapa sawit dengan serat yang terbuang berkisar 178 kg per ton TBS, sedangkan untuk cangkang berkisar 72,8 kg per ton TBS. Hingga saat ini kedua jenis limbah padat tersebut telah dimanfaatkan sebagai bahan bakar boiler. Limbah padat lainnya adalah limbah yang diperoleh dari hasil pengolahan air limbah. Limbah padat yang dihasilkan pada tahap ini berupa lumpur aktif yang terbawa bersama air hasil pengolahan limbah. Jumlah limbah padat yang dihasilkan dari hasil pengolahan sistem kolam yang berupa lumpur basah itu 59,9 per ton per hari atau setara dengan 16,14 ton lumpur kering. Jadi limbah padat ini berupa sludge, jangan kosong, cangkang, dan serasah daun, batang, dan lain-lain. Hampir seluruhnya itu dapat dimanfaatkan kembali. Jajangan kosong dan serasa daun dapat digunakan sebagai mulsa yang berfungsi untuk menjemurkan tanah, sedangkan cangkang dan fiber digunakan untuk bahan bakar boiler. Selanjutnya itu ada limbah cair. Limbah cair yang dihasilkan dari aktivitas pabrik berasal dari proses perebusan, aktivitas pemurnian minyak buangan, dan klarifikasi dari aktivitas pencucian pabrik atau domestik. Limbah cair PMKS juga mengandung bahan organik yang sangat tinggi sehingga kadar bahar pencemar akan semakin tinggi. Untuk itu, untuk menurunkan kandungan bahan pencemar diperlukan degradasi bahan organik yang terkandung. Pertama itu kualitas air limbah PMKS dapat ditentukan dengan beberapa parameter uji. Parameter uji ini yang pokok dalam air limbah antara lain adalah BOD, COD, padatan terlarut, padatan tersuspensi, pH, warna dan bau. Selain limbah cair, penyebab pencemaran lingkungan juga berasal dari lumpur primer atau sludge yang dihasilkan dari proses klarifikasi. Limbah ini mengandung bahan organik yang tinggi dengan pH kurang dari 5 atau 5 asam. Karakteristik limbah cair PMKS dipengaruhi oleh yang pertama itu warna. Limbah cair PKS berwarna kuning ini disebabkan oleh kulit buah sawit dan partikel yang berasal dari lumpur yang terikut pada waktu pemanasan. Warna kuning berkecoklatan ini bila dibiarkan terus akan terjadi perubahan menjadi kehitaman. Hal ini disebabkan karena adanya pemecahan protein oleh bakteri aerob. Yang kedua itu ada padatan tersuspensi. Padatan tersuspensi adalah bahan-bahan yang melayang dan tidak terlarut. Padatan tersuspensi ini sangat berhubungan erat dengan tingkat kekeruhan air. Semakin tinggi kandungan padatan tersuspensi, maka air semakin keruh. Selanjutnya itu ada kekuruhan. Kekuruhan ini adanya padatan terlarut dan tersuspensi di dalam limbah air PMKS, menyebabkan air keruh. Kekuruhan terjadi karena zat organik atau zat tersuspensi dari ekstrak kulit buah sawit atau zat organik yang terlarut dan sudah terpecah sehingga air limbah berubah menjadi lemah. Selanjutnya itu ada pH. Air limbah PMKS sifatnya cenderung asam, sehingga pada keadaan asam ini akan terlepas zat-zat yang mudah menguap selama penampungan, atau bila air limbah dibiarkan tanpa diproses, maka semakin lama pH semakin turun mencapai pH kurang dari 4. Pada kondisi ini tidak memungkinkan untuk hidupnya biota air.
Selanjutnya itu ada biologi oksigen demand atau BOD. Limbah PMKS banyak mengandung bahan-bahan organik seperti parameter untuk menilai jumlah organik yang terlarut dapat diketahui dengan melihat besarnya angka BOD yang menunjukkan jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk keperluan aktivitas mikroba dan juga dalam memecah organik secara biologis di dalam air limbah. Selanjutnya itu ada minyak dan lemak. Minyak dan lemak ini itu dari limbah cair PMKS umumnya mengandung lemak. Hal ini disebabkan proses ekstraksi minyak kelapa sawit menggunakan uap air sehingga air buangan dari proses mengandung minyak atau lemak. Selanjutnya itu ada chemical oxygen demand atau COD. Kebutuhan oksigen kimia atau KOK merupakan nilai oksigen yang dibutuhkan untuk oksidasi seluruh materi baik organ maupun anorganik. KOK merupakan parameter yang sangat penting untuk menentukan tingkat pencemaran atau mutu air. Sehingga jika kandungan senyawa organik dan anorganik ini cukup besar, maka oksigen tersebut terlarut dalam air mencapai 0 sehingga tidak memungkinkan hidupnya biota air. Selanjutnya itu ada NH3/N. Limbah dari PMKS bila dibiarkan tanpa diolah dalam berbentuk amonis. Hal ini disebabkan bahan organik yang tergantung dalam limbah cair tersebut cepat terurai dan membentuk amonis. Terbentuk amonia ini akan mempengaruhi biota air dan dapat menimbulkan bau busuk yang tidak dapat disukai. Sehingga limbah cair ini proses pengolahan TBS yang lebih dikenal dengan cara sebagai raw effluent berasal dari proses sterilisasi dari proses klarifikasi atau pemurnian. Jika limbah cair ini tidak dapat dikelola dengan baik, maka berdampak negatif bagi lingkungan yang diperkirakan akan menimbulkan penurunan kualitas air permukaan dan air tanah, sehingga menimbulkan gangguan terhadap biota perairan atau plankton, betos, dan nekton, sehingga yang pada akhirnya diprediksi dapat menimbulkan penurunan kelimpahan dan keanekaragaman biota perairan tersebut. Selanjutnya itu ada land aplikasi. Land aplikasi atau LE yaitu merupakan sistem pengolahan limbah cair PKS yang efektif serta efisien dan juga ekonomis dengan resiko pencemaran lingkungan yang maksimal. Land aplikasi juga merupakan metode recycle yang memanfaatkan effluent sebagai bahan pupuk sumber air tanaman kelapa sawit sekaligus sebagai upaya produksi bersih. Tahap awal dari penanganan limbah sebelum dikirim ke land aplikasi adalah dengan cara mengalirkan raw effluent ke fat pit. Di sini minyak masih terbawa oleh effluent dikutip kembali sehingga kadar minyak dalam air limbah maksimalnya itu mencapai 1%. Effluent kemudian dialirkan ke kolam mendingan atau cooling pond. Sebelum diumpankan ke dalam aerobik, suhu effluent diusahakan tidak melebihi 40 derajat Celcius karena sisa minyak yang masih ada kembali dikutip dari cooling point. Selanjutnya, limbah cair dari cooling pond ini dialirkan ke kolam aerobik dan diolah sampai tingkat BOD mencapai di bawah 5.000 ppm untuk diaplikasikan ke pertanaman kelapa sawit sebagai pupuk setiap tanaman sawit seperti yang dipersyaratkan dalam Kepmen LHN nomor 29 tahun 2003. Keuntungan ke Kepala Menteri. Keuntungan yang diperoleh dari land aplikasi ini adalah yang pertama itu limbah cair yang dibuang ke badan sungai diaplikasikan ke pertanaman kelapa sawit sehingga berpotensi pencemaran pada perairan dapat diminimalkan serta atau ditidakkan.
Yang kedua itu hasil yang dicapai pada area lain aplikasi lebih tinggi dibandingkan hasil di luar atau aplikasi yang menggunakan pupuk anorganik. Selanjutnya itu ada limbah gas. Pencemaran udara yang dapat ditimbulkan oleh PMKS secara umum berasal dari pembakaran tenden kosong pada insinerator dan menggunakan cangkang atau serabut sebagai bahan-bahan steam boiler. Sedangkan bahan pencemar lain yang dikeluarkan selama proses produksi adalah uap yang berasal dari proses perebusan atau sterilisasi. Pengaruh pencemaran yang dapat mengganggu lingkungan adalah adanya baunya yang tidak enak didengar, yang tidak enak di sekitar lokasi pabrik. Bau ini ditimbulkan oleh limbah cair maupun limbah padat yang membusuk. Karena masalah pencemaran udara yang membusuk, masalah pencemaran udara lainnya adalah kebisingan yang ditimbulkan oleh mesin-mesin produksi. Kemudian ini cukup mengingatkan mesin yang digunakan pada industri PMKS yang umumnya mesin-mesinnya itu lebih besar. Selanjutnya itu ada limbah yang tergolong bahaya dan beracun. Limbah atau B3 yang dihasilkan berasal dari pelumasan mesin-mesin produksi yang telah aus berupa oli bekas dan sisa pergantian aki bekas pada generator pembangkit listrik. Sehingga kedua jenis limbah tersebut dihasilkan dalam jumlah besar relatif yang tidak banyak. Apabila dirata-ratakan maka bekas yang dihasilkan kurang lebih 100 liter pada setiap bulan dan aki bekas kurang lebih 4 buah dalam setiap tahun. Kedua jenis limbah B3 di atas mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah ada. Baik penyimpangan maupun penyerahannya kepada pihak ketiga. Untuk sementara, penyimpangan di oli bekas akan ditempatkan dalam gudang khusus dalam kemasan berbentuk drum isi 200 liter per drum. Demikian halnya dengan aki bekas disimpan untuk gudang khusus dengan rak yang diatur sedemikian rupa. Gudang penyimpanan limbah B3 tersebut di atas atau diuruskan perizinannya yang sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Selanjutnya limbah padat yang dihasilkan dari PKS berupa jenjangan kosong, serabut atau fibre. Dari cangkang dari pemisahan kernel limbah padat seperti tangkos akan dibakar di insinerator, fiber dan cangkang akan dijadikan bahan bakar boiler. Selanjutnya ada berupa kesimpulan atau inti-inti poin yang akan saya berikan, yaitu pabrik kelapa sawit adalah fasilitas pengolahan yang dapat digunakan untuk mengolah buah kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit dan produk turunannya. Berikut beberapa informasi penting tentang pabrik kelapa sawit. Yang pertama itu ada proses produksi. Pabrik kelapa sawit biasanya menerima tandan buah segar atau TBS dari perkebunan kelapa sawit. TBS ini kemudian diolah menjadi melalui serangkaian tahap melalui termasuk penyaringan, pemecahan, pemisahan untuk menghasilkan minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil atau CPO. Yang kedua itu ada produk turunan seperti CPO. Pabrik kelapa sawit juga menghasilkan produk turunan seperti minyak inti kelapa sawit atau palm kernel oil atau PKO, serat kelapa sawit atau palm kernel expeller atau PKE, dan bungkil kelapa sawit atau palm kernel atau PKM. Yang ketiga itu ada pengolahan limbah. Jadi limbah kelapa sawit ini juga menghasilkan limbah seperti cangkang kelapa sawit, air kelapa sawit dan juga limbah padat lainnya. Banyak pabrik telah mengambil langkah-langkah untuk mengelola limbah ini lebih baik, termasuk melalui pemanfaatan limbah sebagai bahan bakar atau pupuk. Selanjutnya itu ada keberlanjutan. Industri kelapa sawit telah menjadi perhatian besar kepada karena dampak lingkungan dari sosialnya itu. Jadi banyak perusahaan dan dari pabrik kelapa sawit ini berusaha untuk menerapkan praktik berkelanjutan termasuk sertifikasi RSPO atau Roundtable of Sustainable Palm Oil.
Selanjutnya itu ada lokasinya. Jadi pabrik kelapa sawit ini terletak di daerah-daerah di mana kelapa sawit ini ditanam itu secara luas. Jadi seperti negara Indonesia, negara kita sendiri, dan juga negara tetangga seperti negara Malaysia. Jadi demikian beberapa informasi dasar tentang pabrik kelapa sawit yang bisa saya sampaikan, dan juga materi-materi yang telah saya sampaikan tadi penjelasannya tentang pabrik kelapa sawit. Saya undur diri, bila ada kekurangan atau kesilapan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.